Yo, what's good, blessed people? Back again with your boy Hafiz di sini. Masih di konten Correct Me If I'm Wrong. Yang kemarin gue bahas tentang Bloods and Crips, tapi sekarang gue beda. Sekarang gue mau bahas tentang seseorang person yang lagi naik di kalangan anak muda, yang kemarin baru aja memecahkan rekor-rekor baru. Dia seorang rapper, penyanyi, seorang aktor juga yang banyak yang nggak tahu. Kali ini gue bakal bahas Aubrey Drake Graham, atau yang lebih kita kenal dengan nama Drake. Nah, tapi sebelum kita bahas tentang album barunya, rekor-rekornya, gue mau ngasih tau dulu. Drake itu nama kelahirannya Aubrey Drake Graham, lahir 24 Oktober tahun 1986. Nah, dia ini adalah seorang rapper yang lagi digandrungi oleh anak-anak muda zaman sekarang, yang lagunya asik-asik sih. Dia juga seorang penulis lagu, tapi kabarnya dia lagunya ditulisin pakai ghostwriter. Gue nggak tahu kebenarannya kayak gimana, tapi katanya dia adalah seorang penulis lagu juga, produser rekaman juga, terus dia adalah seorang aktor dan entrepreneur atau pengusaha asal Kanada. Nah, Drake ini awalnya dikenal sebagai aktor. Ini banyak yang nggak tahu nih, Drake itu sebenarnya dulunya itu aktor di serial televisi. Nah, nama serialnya itu adalah The Gracie The Next Generation di awal tahun 2000-an gitu. Nah, karena mimpinya bukan di peraktoran, jadi dia keluar dari dunia aktor, dia ngejar karir di dunia rap atau di dunia musik. Nah, kemudian si Drake ini ngundurin diri nih dari serial drama tersebut pada tahun 2007 dan langsung ngerilis album kompilasi pertamanya, yaitu Room for Improvement. Jadi dari album pertamanya aja udah ketahuan ya, Room for Improvement. Jadi dia mau ada ruang untuk dia improvisasi, nggak cuma sekedar di aktor aja. Jadi dia mau merubah citranya menjadi seorang musician atau rapper. Nah, dia juga sempet nih ngerilis 2 album kompilasi lainnya yang berjudul Comeback Season and So Far Gone. Itu juga lumayan terkenal. Nah, sebelum dia bergabung dengan Young Money Entertainment yang dikepalai oleh Lil Wayne pada Juni 2009. Jadi tahun 2007 dia keluar, dia buat album kompilasi Room for Improvement itu. Sampai tahun 2009 dia baru masuk label rekaman Young Money by Lil Wayne. Nah, pada tahun 2010 nih, Drake merilis album studio pertamanya yang berjudul Thank Me Later, yang menjadi single nomor 1 di Billboard 200. Lu bayangin. Yang kemudian mendapatkan sertifikasi platinum dari RIA, Recording Industry Association of America, jadi asosiasi industri rekaman. Jadi dia dari tahun 2007, 3 tahun kemudian dia udah dapet penghargaan dari RIA tersebut. Nah, setelah itu dia langsung ngerilis album lagi yang berjudul Take Care pada tahun 2011. Jadi 2007 dia ngerilis album sampai 2009 itu 3. Habis itu 2010 dia ngerilis album lagi. Habis itu 2011 juga ngerilis album lagi. Dan tahun 2013 dia ngerilis album lagi yang berjudul Nothing Was The Same. Jadi mungkin gue asumsiin album yang 2013 ini, Nothing Was The Same ini, dia mau ngasih tahu nih kalau gue bukan Drake yang lama. Nah, lagi-lagi album Nothing Was The Same yang diluncurkan pada tahun 2013 ini mendapatkan penghargaan Grammy sebagai album rap terbaik pada tahun 2013. Gokil. Jadi dari tahun 2007 sampai tahun 2013 dia udah dapetin kira-kira 3-4 penghargaan dari dunia musik. Sebenarnya sih pilihan yang baik juga ya, dia keluar dari dunia peraktoran. Mungkin kalau dia masih di aktor, dia nggak bisa nyaingin kayak let's say Brad Pitt atau Tom Cruise atau Leonardo DiCaprio atau ya name it lah, siapapun itu. Dia kayaknya nggak bisa ngalahin. Tapi kalau pas dia terjun ke dunia rapper ini atau rap game ini, dia dapat penghargaan yang banyak banget. Nah, pada tahun 2015 nih, nggak tanggung-tanggung dia ngerilis 2 album yang berdekatan
jarak antara albumnya. Jadi makanya tadi gue bilang si Drake ini pakai ghostwriter, karena lu pikir aja deh, satu orang ngerilis 2 album dalam waktu 1 tahun itu kayak impossible gitu, kayak nggak mungkin lah. Siapa yang nulisin lagu? Lu nulis lagu setiap hari gitu, emang nulis lagu seenak itu, se-easy listening itu cuman butuh waktu 1 hari kan? Nggak mungkin kan, belum mixingnya, belum masteringnya, belum apa, belum beatsnya, belum apanya. Jadi gue asumsiin kalau Drake itu pakai ghostwriter atau ada yang nulisin lagunya, dan sebagian mungkin ada yang dia sendiri yang nulis lagunya gitu. Nah, tahun 2015 ini nih dia ngerilis 2 album kompilasi bergenre trap yang berjudul If You Reading This Is Too Late, dan album yang kedua yang berkolaborasi dengan Future yang berjudul What Time to Be Alive. Keduanya memperoleh sertifikat platinum di Amerika Serikat. Lu bayangin, lagi-lagi dapat sertifikat platinum, dapat penghargaan lagi. Gokil ini orang. Nah, gak hanya mendapatkan prestasi segitu banyak, achievement segitu banyak, Drake juga mempertahankan rekor-rekornya di tangga lagu Billboard. Dia itu memiliki lagu yang paling banyak masuk tangga lagu di antara para artis lainnya dalam sejarah Billboard 100. Dia juga memiliki single nomor 1 di Hot Rap Song, Hot R&B or Hip Hop Airplay, dan di Rhythmic Charts. Nah, Drake juga memenangkan 13 Billboard Music Awards. Itu ibaratnya 13 Billboard Music Awards. Abis dipanggil, selanjutnya dia dipanggil lagi. Selanjutnya dia dipanggil lagi, sampai 13 kali tuh. Sampai 13 kali lu bingung, gue terima kasih sama siapa ya? Ntar kayak Snoop Dogg, I wanna thank me. Akhirnya gitu, jadi dia terima kasih sama dirinya sendiri mungkin. Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I want to thank me for having no days off. I want to thank me for never quitting. I want to thank me for always being a giver and trying to give more than I receive. I want to thank me for trying to do more right than wrong. I want to thank me for just being me at all times. Snoop Dogg, you a bad... Karena udah 13 kali dia mondar-mandir cuy. Mondar-mandir ke podium. Habis itu duduk lagi, maju lagi. Sampai 13 kali tuh. Nah, nggak sampai situ aja nih. Drake juga merupakan artis dengan single digital bersertifikat tertinggi oleh RIAA dengan 142 juta unit selling. Gila itu berapa duit tuh, lu bayangin. 142 juta selling di seluruh dunia. Dan mengutip dari berbagai sumber berita, si Drake ini adalah salah satu rapper terlaris di abad 21. Dengan lebih dari 10 juta penjualan album dan 86 juta penjualan single secara global. Yang tadi gue bilang, mungkin itu tadi dikompilasi 186 juta kali ya. Nah, sebagai seorang pengusaha, Drake akhirnya mendirikan label rekamannya sendiri yang dinamain OVO Sound, serta menggunakan OVO sebagai desain kaosnya. Pokoknya dia identik dengan kayak lambang burung gitu kalau dia biasa pakai topi. Selain pun dia juga jadi brand ambassador Nike ya, tapi OVO sendiri adalah brandnya Drake atau label rekamannya Drake yang merambah ke brandingannya dia gitu. Nah, setelah berbagai achievement yang diperoleh oleh Drake, setelah sekian lama, dari tahun 2018, correct me if I'm wrong, dia ngeluarin album, dan akhirnya tahun 2021 Drake akhirnya meluncurkan album yang telah dinanti-nantikan oleh para penggemar-penggemarnya yang berjudul Certified Lover Boy. Jadi kalau misalkan kalian lihat Drake yang di kepalanya ada kayak skin lambang love gitu di rambutnya, nah itu kayak brandingannya Certified Lover Boy itu. Album ini diluncurkan pada tanggal 3 September 2021. Nah, Certified Lover Boy ini jadi album pertama sejak 3 tahun lalu dia merilis album. Yang tadi gue bilang 2018 lah dia ngerilis album. Tapi emang setelah 2018 itu si Drake ini sempat merilis beberapa EP yang cuma berisi beberapa lagu. Tapi tetap fansnya pasti mau ngeliat nih
album fullnya Drake kayak gimana, yang menggandeng katanya banyak banget penyanyi-penyanyi rap terkenal kayak Jay-Z atau Future kalau nggak salah. Jadi campaign Certified Lover Boy ini juga menurut gue epic banget ya. Jadi di setiap kota orang-orang yang bakal duet sama Drake itu ditempelin kayak billboard gitu gede. Jadi ntar ada tulisan-tulisannya, itu epic banget sih. Marketingnya gokil sih untuk Certified Lover Boy ini. Setelah Certified Lover Boy ini keluar, gak tanggung-tanggung, Drake langsung berhasil memecahkan rekor sebagai artis yang paling banyak didengar dalam sehari di platform Apple Music. Gila. Baru ngeluarin album, langsung ada achievement lagi. Nah, Certified Lover Boy pun berhasil jadi album yang paling banyak didengar dalam periode 24 jam. Merebut posisinya Kanye West. Yang kita tahu Kanye West juga beberapa minggu sebelumnya mengeluarkan album yang berjudul Donda. Nah, kalau kalian tahu, Donda itu udah ngeluarin album, konser, segala macam dengan set yang gokil banget. Lu tahu Kanye West kayak gimana kan kalau bikin konser yang pakai topeng lah, pakai bulletproof segala macam. Tapi dengan adanya Certified Lover Boy, Donda pun akhirnya tersingkir dan akhirnya Certified Lover Boy menjadi rekor di Apple Music yang paling banyak didengar dalam waktu 24 jam dan merebut posisinya Kanye West. Jadi di situ gue lihat beritanya ada beef tersendiri gitulah antara Drake dan Kanye West. Nah, dengan achievement yang tadi sekian banyak rekor inilah, rekor itulah, ada 13 Grammy sekaligus, ada Billboard 100, ada Apple Music. Drake menghasilkan banyak banget duit ya kan. Ya bisa dibilang pria berusia 34 tahun ini menjadi penyanyi rap termuda terkaya yang masuk ke dalam daftar Forbes tahun 2019. Katanya kekayaannya diperkirakan tumbuh 50% per tahunnya. Nah, tumbuhnya 50% kekayaannya dalam setahun terakhir ini diduga kuat karena kepemilikan real estate-nya, hingga whisky Virginia Black itu juga punya dia. Terus ada tur mewah ke XS nightclub di Las Vegas, itu juga punya dia gitu. Jadi selain dia menghasilkan uang dari lagu-lagunya, dia juga menghasilkan uang dari hasil bisnisnya kayak real estate tadi dan whisky. Dan banyak rapper-rapper pada ngeluarin brand-brand minuman, mau itu champagne atau whisky atau vodka. Nah, si Drake ini mengeluarkan whisky Virginia Black namanya. Nah, kekayaannya Drake gak sampai situ aja. Jadi, pada tahun 2015, Drake membeli tanah dan bangunan di kawasan Parkland Circle di Toronto, tempat dia dilahirkan. Nah, ketika dia beli, dia mengeluarkan dana sebesar 6,7 juta US dollar. Setelah itu, dia kemudian merobohkan seluruh bangunannya yang udah ada. Jadi, katanya 50.000 meter persegi, 50.000 meter persegi luas tanahnya. Terus dia robohin tuh semua bangunannya yang udah ada dan bangun ulang rumah sesuai keinginannya. Nah, Drake membangun ulang konsep rumahnya dengan konsep Art Deco. Nah, gaya konsep Art Deco ini adalah gaya hias yang lahir setelah Perang Dunia I dan berakhir sebelum Perang Dunia II, yang banyak diterapkan di berbagai bidang. Misalkan kayak eksteriornya atau interiornya, mebel, patung, poster, pakaian, perhiasan, dan sebagainya macamnya. Pokoknya rumahnya Drake itu gila banget. Mungkin marmernya aja, marmer di kamar mandinya aja bisa ngebeli rumah gua. Itu juga masih kembalian mungkin. Pokoknya gila banget. Itu di dalam mansionnya Drake itu kayak ada di video klipnya Tulsi Slide. Nah, jadi di sana ada hall basketnya sendiri, hall basket private sendiri. Terus ruang tamunya kayak gimana, ruang tengahnya, living roomnya kayak gimana. Pokoknya gokil sih itu. Nggak heran sih orang duitnya banyak, achievementnya banyak. He deserve it lah untuk punya rumah kayak gitu. Nah, dengan dia membuat desain Art Deco tadi, membuat harga properti
dari rumah Drake tersebut melonjak dari 6,5-7 juta dari yang dia beli, sekarang berkisar 100 juta US dollar. 100 juta US dollar buat rumah doang. Aduh, di rumahnya tapi gede banget sih. Kalau tinggal sendiri sih kayaknya nggak mungkin deh. Nggak tahu juga sih, kalau tinggal sendiri sih bete sih, rumahnya gede banget. Mungkin dia sama tim-timnya juga di situ sih. Gue kalau rumah segede gitu sih, gue kayaknya nggak bakal tinggal sendiri sih. Ya pasti gue, ya lo tau lah gue pasti ngapain. Nah, nggak hanya mention yang bernilai 100 juta dolar tadi yang di Toronto, Drake pun pernah mengupload di Instagramnya sebuah private jet. Tapi bukan private jet biasa. Biasanya private jet itu kan cuman kecil ya, cuman beberapa orang gitu. Nah, Drake nggak tanggung-tanggung, dia ngeposting Boeing 767 senilai 186 juta dolar atau 2,6 triliun rupiah untuk sebuah pesawat. Nah, jet ini tentunya siap mengantar Drake kemanapun dia pergi. Ukuran pesawat yang gede banget, disulap dalamnya. Jadi harusnya tuh Boeing itu kayak kalau nggak salah buat penumpang-penumpang domestik atau nggak ke luar negeri gitu-gitu. Tapi dia menyulap Boeing 767 ini menjadi sebuah jet pribadi yang berwarna biru yang dinamakan Air Drake, lengkap dengan hiasan logo label rekamannya OVO yang didesain oleh Virgil Abloh. Jadi pesawatnya itu warna biru gitu. Jadi konsepnya itu dalamnya katanya dilapisin emas dan luarnya itu yang ngedesain, yang ngecat Virgil Abloh. Virgil Abloh itu seorang desainer off-white. Jadi pesawatnya warna biru, katanya biar sama dengan awan. Jadi warna biru ada goresan-goresan awannya gitu. Terus ada di baling-balingnya ada tulisan Air Drake. Nah, dengan harta, famous, achievement yang sebanyak itu, Drake pun punya beberapa deretan artis Hollywood yang pernah dekat dengan Drake. Yang pertama itu Rihanna, itu official pacaran karena dikabarkan dia cinta lokasi karena dia pernah featuring bareng di lagunya yang Work. We just need a face to face. You could pick the time and the place. You spend some time. Terus yang kedua, dia pernah dikabarkan dekat dengan J.Lo, dia pernah dekat dengan Kylie Jenner, Nicki Minaj, Bella Harris, Hailey Baldwin, atau yang sekarang Hailey Bieber kali ya. Terus yang terakhir ada Serena Williams, ada Katya Washington. Ya nggak heran lah, siapa yang nggak mau ya kan? Artis-artis Hollywood. Masalahnya bukan ganteng doang, bukannya kaya doang. Terus emang dia itu achievementnya udah banyak. Jadi ya kalau cewek mah tinggal tunjuk kali. Nah tapi nggak hanya sampai situ aja, Drake juga punya pro dan kontra akibat kefamousannya dia. Jadi baru-baru ini Drake menuai protes dari penggemar The Beatles karena memasang tato di tangannya. Jadi di sininya nih ada tato The Beatles. Gambarnya itu ada, kalau kalian tahu The Beatles lagi jalan nyebrang di Abbey Road. Jadi di depan sininya ada Drake lagi ngelambain tangan kalau nggak salah. Jadi tato itu seolah-olah menyiratkan Drake memimpin The Beatles. Jadi banyak yang nggak setuju nih, penggemar-penggemar The Beatles nih, penggemar-penggemar old school The Beatles. Ya gue juga penggemar The Beatles, tapi ya gue nggak tahu apa maksudnya Drake dengan membuat tato tersebut. Apakah emang dia berniat untuk kayak, woi gue lebih terkenal loh sekarang dari The Beatles, atau gimana, gue nggak tahu. Nah protes ini juga makin kencang dari penggemar The Beatles karena ada di satu lirik lagu bersama Meek Mill yang berjudul Going Bad. Jadi di situ ada lirik yang bertuliskan, back home smoking legal, I got more slaps than the Beatles. Back home smoking legal. I got more slaps than the Beatles. Nah tapi hal tersebut nggak dilakukan Drake tanpa alasan, karena sebagaimana yang diberitakan oleh Ace Showbiz,
ia mengalahkan rekor The Beatles. Rekor yang dimaksud adalah jumlah lagu yang masuk ke dalam daftar America's Billboard Hot 100 Top 1. Drake mempunyai 7 lagu dari album Scorpion yang masuk daftar itu. Jadi dia udah ngalahin rekornya The Beatles sebenarnya. Makanya dia ngelakuin atau tato hal kayak gitu, dan di liriknya ada kata-kata kayak gitu. Mungkin dia karena emang beranggapan, oh gue udah melampaui The Beatles nih. Tapi kalau menurut gue, sebagai gue fansnya Drake dan fansnya The Beatles banget, gak bisa di-compare apple to apple sih. Kalau The Beatles ada di zaman sekarang pun, dia belum tentu bisa nyaingin Drake. Dan Drake kalau ada di zaman The Beatles, dia belum tentu juga bisa nyaingin The Beatles. Dan genre mereka tuh beda. Yang satu rap, yang satu bukan. Jadi nggak bisa apple to apple. Dan kecuali kalau Drake, The Beatles tuh tahun 60. Sekarang tahun 2021. Berarti 70 tahun. Kita lihat aja, Drake 70 tahun kemudian, 70 tahun yang akan mendatang, masih se-hits The Beatles pada saat ini apa enggak? Karena sampai sekarang pun The Beatles masih dinyanyiin banyak orang gitu. Nah kalau Drake belum nih, karena dia masih living legend. Kalau The Beatles kan udah jadi legend. Tapi nih, yang makanya tadi gue bilang dia sengaja atau enggak, ya kan? Karena pada album Certified Lover Boy tersebut, si Drake ini menambahkan kredit ke The Beatles juga. Nggak hanya The Beatles, ada R. Kelly dan Right Said Fred gitu. Karena misalnya di lagu pertama Champagne Poetry, si Drake ini mengambil sampel dari lagu Michelle karya The Beatles. I love you, until I love you. Jadi gua rasa sih emang dia sama-sama respect aja. Buktinya sampel lagunya pun masih dipakai, sampel lagunya The Beatles. Jadi gue bingung nih, dia tetap pakai sampling lagu dari The Beatles, tapi dia ngomong kayak gitu ke The Beatles di liriknya. Tapi makanya gue juga bingung ini. Apakah dia emang mau cari fame doang dari situ biar lagunya tambah meledak, cari kontroversi sendiri, atau gimana? Karena kalau menurut gue sih, si Drake masih kayak respect lah sama The Beatles. Kalau menurut gue ya. Tapi kalau menurut penggemar The Beatles yang garis keras, mungkin Drake terlalu besar kepala karena udah ngalahin The Beatles mungkin. Setelah kontroversi antara Drake versus The Beatles, ada lagi kontroversi atau konspirasi lebih tepatnya ini tentang kematian XXXTentacion atau XXXTentacion. Jadi awal mulanya nih XXXTentacion ini ngefans banget sama Drake. Nah pada suatu saat Drake kontak si X untuk bekerja sama dengan si Drake. Nah si XXXTentacion ini bangga dong otomatis dan ngerasa dia deket banget tuh, sepakat atas penawaran dari Drake tersebut. Nah tapi disayangkan gak ada kabar lagi nih dari Drake. Jadi Drake itu memutuskan kontak dengan XXXTentacion. Katanya si XXXTentacion ini terlalu mengganggu privasi dari Drake. Yang gue denger sih katanya dia membocorkan bahwa Drake itu sebenarnya udah punya anak. Nah karena mereka nggak jadi berkolaborasi sampai suatu hari si X ini memposting di story Instagramnya yang bertuliskan, jika ada seorang yang ingin membunuhku, dia adalah Champagne Papi. Nah Champagne Papi ini adalah si Drake, akun Instagramnya dari Drake. Aku mengadu sekarang, katanya X begitu. Dan yang paling menyeramkan lagi nih, yang paling buat konspirasi ini makin mencuat, Drake ini melaunching satu lagu 3 minggu sebelum si X ditembak yang berjudul I'm Upset. Jadi gua marah, katanya gitu. Dan ada potongan lirik yang menurut gua sih serem banget sih, yang jadi konspirasi tuh di sini nih menurut gua. Jadi ada liriknya di lagu I'm Upset itu kayak gini liriknya.
SMS, triple X. That's the only time I ever shoot below the neck. Nah kayak begitu, apa ya, menarik sih sebenarnya. Selain dia punya achievement yang begitu banyak, tapi dia juga punya hal-hal kontroversial kayak tadi. Jadi ya emang kayak gitu sih, artis-artis gede atau musisi-musisi gede atau apapun itu pasti nggak lepas dari hal-hal kontroversial sih. Jadi itu juga sebagai nilai jual untuk mereka atau marketingnya mereka untuk tetap ada di panggung Hollywood. Tapi kalau masalah untuk Triple X ini, kalau udah sampai pembunuhan sih, gue rasa sih anjir serem juga gue bilang ya kan. Terus pas banget lagi ya kan, di liriknya pun ditulis that's the only time I ever shoot below the neck. Jadi kayak pas banget dia ditembak di leher, dan katanya Triple X Temptation ini belum meninggal, ada lagi konspirasinya. Jadi ada konspirasi di balik konspirasi gitu. Jadi menurut kalian gimana? Apakah he deserve it untuk mengalahkan The Beatles? Kalau menurut gue sih fans garis kerasnya The Beatles nggak bakal setuju kalau Drake kayak gitu sih. Tapi fansnya Drake begitu pun sebaliknya. Karena fansnya Drake kan masih, ya dibilang masih anak-anak muda lah ya. Kalau The Beatles kan dari yang tua banget sampai yang muda juga masih ada. Jadi kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan kasih tau gue juga apalagi nih yang bakal gue bahas, gue kupas tuntas untuk kalian. Asal jangan berita Indonesia. Gue sebenarnya pengen berita Indonesia sih, pengen hal-hal yang seru di Indonesia, tapi gue takut gue takut masuk penjara, nanti gue kena delik lagi kalau gue kupas tuntas. Banyak banget soalnya hal-hal sensitif yang ada di Indonesia sih. Oke, segitu aja, gue Hafiz di sini. I'm signing out. Peace.